Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan babul ataf. Jadi kita udah sebutkan di awal, ataf kata yang mengikuti dengan bantuan huruf ataf. Diikutkan karena memiliki kesamaan dalam lafaz dan mungkin kesamaan juga dalam hukum. Contohnya ja'a Zaidun wa Umaru. Telah datang Zaid dan Umar. An-Nadim mengatakan wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaih fi i'rabihi al-ma'ruf. Mereka mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih. Jadi yang rukun ataf itu kan ada ma'tuf alaih, kemudian huruf ataf, kemudian ma'tuf. Itu urutannya. Maka ja'a Zaidun wa Umar, Zaidun ma'tuf alaih, kemudian wawu huruf ataf, kemudian ma'tuf adalah Umar. Ya. Yang ekor kata yang maktufnya, bukan maktuf alaihi ya teman-teman ya. Sebagaimana man'ud, na'at. Maktuf alaihi, maktuf. Nanti mu'akad, taukid. Mubdal minhu, badal. Ya. Mereka mengikuti maktuf kepada maktuf alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Dalam hal i'rabnya yang sudah dikenal atau diketahui. Ya. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi, dan apa namanya? Sama. Sama. Baik itu berupa isim, asma berupa isim-isim, wal afal atau berupa fiil-fiil. Fi itba'i kullin mitlahu in yuqtaf. Dalam hal apa? Mengikutkan setiap masing-masing tadi baik isim maupun fiil kepada yang semisalnya. Isim diikutkan kepada isim, fiil diikutkan kepada fiil. Itu maksudnya kata mitlahu. Ya, fi kullin mitlahu. Mengikutkan setiap masing-masing tadi baik isim maupun fiil kepada kata yang semisal jenisnya. Isim ikut isim, fiil ikut isim, fiil ikut fiil, in yu'tof, bila mana diatofkan kata tersebut. Dengan apa diikutkannya, dengan apa dihubungkannya, atau gampangannya kalau bahasa kita itu kata penghubung ya, kata penghubung. Ya. Dengan beberapa huruf atof. Dan disebutkan ada sekitar 8 atau 10 huruf atof. Coba kita hitung ya, kita hitung. Nah, yang pertama wawu, yang kedua fa, yang ketiga au, yang keempat am, yang kelima summa, yang keenam hatta, yang ketujuh bal, yang kedelapan la, yang kesembilan lakin, yang kesepuluh amma. Imma. Bukan amma, imma, afan. Ini ada keliru di layar, itu ada keliru. Di buku kita kayaknya ini ya, imma ya. Coba nak cek dulu. Ya, imma. Bil wawi wal fa wa am wa thumma hatta wa bal wa la walakin imma. Nah, kemudian beliau contohkan langsung kaja'a Zaidun thumma Amrun. Contoh pertama beliau menyebutkan jumlah mufidah yang berbunyi ja'a Zaidun thumma Amrun. Contoh kedua beliau menyebutkan yang berbunyi Akrim Zaidan wa Amron. Sebetulnya ini masih gabung sama yang berikutnya. Cuma kita ingin pisahkan karena melihat atof ada di sini hukum atof yang berbeda. Kemudian bil liqa wal mat'am. Kemudian wafi'atun lam yakulu au yahduru. Ini contoh keempat. Hatta yafuta au yazulal munkaru. Ini contoh kelima. Ya, ada 5 contoh beliau sebutkan. Ada yang mengatofkan isim kepada isim, yang paling baik terakhir mengatofkan fiil kepada fiil. Ya. Kita bahas dulu contohnya sebelum kita nanti masuk ke papan tulis menjelaskan contoh-contoh setiap huruf penggunaannya. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Ya. Amrun ma'tuf kepada Zaid. Ya. Dan sama-sama marfu. Kemudian artinya kan ini telah datang Zaid kemudian Amr.
Kemudian yang contoh kedua, akrim Zaidan wa Amron. Muliakanlah Zaid dan Amr. Ya. Muliakanlah Zaid dan Amr. Zaid dan mansub, maka Amron juga mansub. Nah ini Amron. Amron ini marfu'nya Amrun ya teman-teman ya. Jadi Amron ini cara menulis Amr secara mansub. Saya ulang. Amron, cara nulis mansubnya seperti ini, dan marfu'nya adalah Amrun. Itu kelihatan di sebelumnya. Amrun sama Amron. Nanti majrurnya Amrin dengan wawu lagi. Ya. Kemudian contoh ketiga bil liqa wal mat'ami. Al liqa majrur, maka al mat'ami juga majrur. Muliakanlah Zaid dan Amr bil liqa wal mat'ami, dengan engkau mendampinginya, menemuinya dan juga memberi makan untuk mereka. Ya. Nah, ini contoh ataf isim kepada isim. Ya. Kemudian fi'atun lam ya'kulu aw yahduru. Lam ya'kulu, ya'kulu ini fi'il majzum dengan lam. Fi'il majzum dengan lam. Ya, fi'il majzum dengan lam. Dan jazamnya dengan hadfun nun. Asalkan ya'kuluna ya teman-teman ya. Nah, kemudian datang setelahnya au yahduru. Ada kelompok lain yang mereka belum makan. Ya, dan mereka belum datang. Ya mungkin ini teman-temannya Amr, teman-temannya Zaid sama Amr ya. Sekelompok orang, mereka belum makan dan belum datang. Atau belum datang. Maka yahduru fi'il ataf kepada fi'il sebelumnya yaitu yakulu. Dan sebetulnya teman-teman, ketika fi'il ataf kepada fi'il itu hakikatnya ataf jumlah kepada jumlah. Karena di mana ada fi'il pasti di situ ada fa'il, ya kan ya? Ya. Hakikatnya seperti itu. Di mana ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Ya. Maka hakikatnya ataf fi'il adalah ataf jumlah kepada jumlah. Nah, karena ya'kulu majzum, maka yahduru juga majzum. Nah, kemudian contoh kelima, hatta yafuta au yazulal munkaru. Hingga hilang atau hilang, yafut sama yazul maknanya sama. Luput atau hilang al munkaru. Anda belum paham maksud al munkaru di sini. Orang yang diingkari maksudnya apa? Intinya yafuta dia mansub dengan hatta, yang mana hatta menasabkan yafuta dengan bantuan an mudmarah. Yafuta maka au yazula, yazul maktuf kepada yafuta sama-sama mansub sehingga dibaca yazula menggunakan huruf ataf au. Ya. Ini beliau langsung contohkan ataf baik isim kepada isim atau fi'il kepada fi'il. Adapun fi'il kepada fi'il hakikatnya dia adalah ataf jumlah kepada jumlah. Nah, sekarang kita bahas contoh masing-masing untuk huruf ataf yang ada serta makna ringkasnya, ya. Serta makna ringkasnya. Kata beliau, dan Anda sambil buka buku ya. Hafal huruf ataf. Wa, yang pertama wa. Ja'a Zaidun wa Umaru. Yang kedua fa. Ja'a Zaidun fa Umaru. Yang ketiga au. Ja'a Zaidun au Umaru. Yang keempat am. Aja'a Zaidun am Umaru. Yang kelima summa. Ja'a Zaidun summa Umaru. Yang keenam hmm, hatta. Hatta ini bentar ya. Dia kalau masih dengan kata Zaidun
Jadi biar kita lihat beda antara satu dan yang lain. Perbandingannya itu kelihatan. Kalau hatta, contohnya misalkan, nah yang hatta nanti agak, nah ya ini. Ja'a, ja'a, ja'al asdiqa, hatta umaru. Ya. Nah, ini yang 7 pertama ya teman-teman ya. 7 pertama. Yang 3 terakhir, yusyarrik lafdun faqat. Ya. Ja'a Zaidun la Umaru. Kemudian maja'a Zaidun bal Umaru. Yang terakhir, ini kok mirip-mirip ya lagi. Marahal adnan bal nasib. Contohnya sama, maja'a Zaidun lakin Umaru. Ya, ini. Ini intinya apa namanya teman-teman ya? Zaidun ini kan marfu kan ya? Zaidun ini marfu. Kita ambil contoh yang gampang aja marfu. Ya masuk majrurnya lewat ya. Zaidun ini semuanya marfu. Maka Umarnya juga semuanya marfu. Cuma dalam contoh-contoh yang ada ini huruf atasnya berbeda. Wawu, fa, au, am, tumma, hatta. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kurang 1. Bentar. Yang belum apa berarti? Ima ya, ima. 1, 2, 3. Nah, ima ini maksudnya kelompok yang 7 pertama. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya, ja'a imma Zaidun wa imma Umaru. Ya, ini. Ja'a imma Zaidun wa imma Umaru. Ya. Adapun yang 3 terakhir, ja'a Zaidun la Umaru, ma ja'a Zaidun bal Umaru, ma ja'a Zaidun lakin Umaru. Semuanya huruf ataf 10 ini. Cuma kenapa kita kelompokkan ini teman-teman dua ini? Yang merah itu mereka memiliki kesamaan hukum. Ya. Atau ulang. Mereka memiliki kesamaan lafadz, sama-sama marfu atau mungkin kalau mansub sama-sama mansub dan kesamaan hukum. Kesamaan hukum. Ya. Kesamaan makna maksudnya. Adapun yang hijau, dia sama secara lafadz saja i'rabnya, cuma hukumnya berselisih, berbeda. Ya. Jadi misalkan gini, Ja'a Zaidun wa Umaru, ya, telah datang Zaid dan Umar. Zaid Umar sama-sama datang, sama-sama waktu kedatangannya, bareng dan seterusnya. Yang kedua, Ja'a Zaidun fa Umaru, telah datang Zaid, baru kemudian Umar. Setelah itu Umar. Fa, ya, sama-sama datang juga, walaupun agak beda waktunya. Ja'a Zaidun au Umaru, ya. Ini, jadi ini menyebutkan yang datang salah satu dari Zaid atau Umar, dan salah satunya memiliki kesamaan dalam masalah datang, ya, au. Ya. Adapun yang am bedanya, kalau am biasanya diawali dengan pertanyaan. A atau harful istifham, aja Zaidun am Umaru, apakah yang datang itu Zaid atau Umar? Ya. Berarti Zaid sama Umar memang sama-sama dihukumi datang. Cuma masih ditanyakan mana yang datang. Kemudian ja'a Zaidun tsumma Umaru. Telah datang Zaid kemudian
Umar. Nah, ini waktunya agak berjauhan, ya. Sama-sama datang juga, walaupun waktunya beda, ya. Kemudian ja'al asdiqa'u hatta Umaru. Telah datang kawan-kawan hatta Umar. Umar juga datang. Sampai Umar pun juga datang. Ya. Mungkin dikiranya Umar nggak datang. Maka Umar sama Asdiqa sama-sama melakukan kedatangan. Kemudian yang ketujuh, ja'a telah datang imma Zaidun, bisa jadi Zaid, wa imma Umar, bisa jadi si Umar. Ya. Dan keduanya sama-sama datang. Ini yang merah. Ya. Adapun yang hijau, ja'a Zaidun la Umaru, telah datang Zaid. Adapun Umar nggak datang. Ini tegas, Umar nggak datang. Ma ja'a Zaidun bal Umaru. Zaid tidak datang, tetapi yang datang Umar, bal Umaru, bahkan Umar yang datang. Yang terakhir, ma ja'a Zaidun lakin Umaru. Tidak, Zaid tidak datang, tetapi yang datang Umar. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang hijau beda hukumnya, tetapi lafaznya sama-sama, i'rabnya sama. Kalau yang merah, mereka mengikuti kesamaan hukum. Nah, alhamdulillah selesai tentang apa. Jadi klasifikasinya seperti ini. Kalau yang tiga terakhir la, bal, dan lakin. Sisanya berarti yang tujuh di depannya. Kita pegang yang tiga aja, la, bal, dan lakin. Yang tujuhnya di depan. Nah, cuma dalam penggunaannya sebagiannya, seperti misalkan yang am, itu harus dalam posisi memang pertanyaan. Bisa dengan harful istifham seperti a. Aja, Zaidun, am, Umaru. Ya. Kemudian yang bal sama lakin bisa diawali dengan ma, nafiyah. Ma, nafiyah. Boleh nggak Ustaz illa dimasukkan ke situ? Illa. Enggak ya? Pertanyaannya bagus, Pak. Karena malah baru. Mungkin Bapak pernah mendengar illa masuk huruf ataf ya? Maksud saya misalnya telah datang semuanya kecuali Zaidun gitu. Oh, nah. Adapun illa maka dia maksudnya huruf adawatul istithna, pengecualian. Tapi nggak masuk ke sini ya? Enggak, dia tidak masuk ke sini dan nanti itu masuknya insya Allah ke pembahasan istithna di mansubatul asma. Mansubatul asma. Makasih Ustaz. Yang berikutnya babut taukid. Babut taukid. Masih sama berbicara tentang tawabi. Saja ini adalah tentang kata penguat. Wajaizun fil ismi an yu'akkada fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi la munakkirin famin mu'akkidin khala walafduhul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u wa ghairuha tawa bi'un li ajma'a min akta'in wa abta'in wa absa'a kaja'a zaidun nafsuhu wa qul ara jayshal amiri kullahu ta'akhara وطفت حول القوم أجمعين متبوعة بنحو أكتعينا وإن تؤكد كلمة أعتها بلفظها كقولي كنتها انتهى وإن تؤكد كلمة أعتها بلفظها كقولي كنتها انتهى. Nah, ini insya Allah ringkas juga tentang taukid. Intinya penguat kata yang diikutinya. Dan kita tadi sudah contohkan di awal bagaimana ja'a zaidun ainuhu, yang tujuannya taukid ini adalah untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang disangka oleh orang yang mendengarkannya sehingga dia yakin bahwasanya yang melakukan perbuatan adalah yang kata yang diikuti itu sendiri. Ja'a zaidun ainuhu, itu contoh. Apa kata beliau? Wajaizun fil ismi an yu'akkada. Boleh isim itu untuk dikuatkan, ditakkid, ditaukid. Ya. Fayatba'ul muakkidul muakkada. Sehingga muakkid, berarti taukidnya maksudnya,
Yatba akan mengikuti muakkadnya, kata yang diikuti tadi. Berarti ainuhu ngikuti Zaidun. Ya. Fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi la. Dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Fi aujuhil i'rab, dalam macam-macam i'rabnya. Pertama dalam masalah i'rab ya, teman-teman ya. Ngikutin masalah i'rab. Aujuhil i'rab. Berarti sama-sama sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur ya. Ya. Kemudian wa ta'rifi la munakkiri. Ini sebetulnya madhab ya, madhab maksudnya pendapat dalam madhab beliau. Isim yang ditaukid itu harus berupa isim ma'rifah. La munakir, tidak boleh isim nakirah. Ya. Contohnya tadi ja'a Zaidun ainuhu. Zaidun itu ma'rifah. Ma'rifah karena dia isim alam, nama orang. Walaupun dia tanwin, tapi dia karena isim alam maka dia ma'rifah. Ya. Itu nggak boleh, itu boleh ditaukid dengan kata ainuhu misalnya. Tetapi kalau isim nakirah, misalkan ja'a rojulun ainuhu, itu nggak boleh dalam mata beliau. Ya. Dalam mata beliau, isim nakirah, contohnya ja'a rojulun ainuhu. Rojul itu kan nakirah. Telah datang seorang laki-laki, tapi nggak jelas siapa laki-laki itu. Ya. Laki-laki itu nggak jelas siapanya. Intinya laki-laki aja. Dan umum laki-laki banyak. Ya. Maka nggak boleh ditaukid dengan ainuhu. Ini anak tanpa tuliskan insya Allah paham ya teman-teman ya, tanpa harus di papan tulis ya. Intinya kata beliau di sini, ini yang ini ya, yang ini wa ta'rifi la munakir. Ya. Isim yang mau ditaukid itu harus isim ma'rifah, bukan nakirah. Wa ta'rif isim ma'rifah, la munakir, bukan isim nakirah. Famin muakkidin khola. Maka isim nakirah apa? Khola min muakkid. Khola itu lepas atau khola, iya lepas dari muakkid. Maksudnya dia nggak bisa ditaukid. Itu makna famin muakkidin khola. Nah, kemudian ini walafduhul masyhuru fihi arba'u. Adapun lafaz yang masyhur yang dikenal dalam yang sering digunakan untuk mutaukid ada 4. Ya, ada 4. Yang istilahnya di sini adalah taukid maknawi ya teman-teman ya. Karena taukid nanti ada 2. Nanti bait paling terakhir namanya taukid lafzi. Ya, itu mudah kalau taukid lafzi. Nah, taukid maknawi itu mentaukid kata dengan lafaz-lafaz tertentu, yaitu nafas, kemudian ain, kemudian kul, kemudian ajma. Ya, 4 ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kila dan kilta, ya. Kemudian pernah mendengar istilah jami' dan ammah, ya. Maka itu sebetulnya pembahasan kila, kilta, jami' dan ammah ketika kita sudah mengkaji 4 lafaz yang ini. Jadi mereka mulhak dengan yang ada, diikutkan dengan kata yang ada. Tapi 4 kata ini pokok. Ini yang masyhur digunakan yaitu nafas, ain, dan kul, dan ajma. Ya. Adapun selain keempat ini, kata beliau, wa ghairuha, berarti kan selain 4 ini kan ya? Selain 4 ini, tawabi'un li ajma'a. Mengikuti kata ajma'. Nah, jadi misalkan ada kata apa namanya? Akta. Yaitu ada 3 kata. Ada akta, dengan segala perubahannya. Sebagaimana ajma bisa berubah menjadi jam'a, akta bisa berubah menjadi kat'a, dan yang lainnya. Kemudian abta bisa berubah menjadi bat'a, kemudian absa bisa menjadi bas'a. Ya, ini hukumnya seperti ajma. Ya. Walaupun penggunaannya nanti ada ketentuan. Mereka biasanya digunakan untuk sekedar mendampingi kata ajma. Sebagaimana ajma biasanya digunakan untuk mendampingi kata kul. Sebagaimana Allah katakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya. Maka kulluhum taukid awal, ajma'un taukid tsani. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis ayyakuna ma'asajidin. Ya, seperti itu. Nah, beliau contohkan dengan contoh uh, yang sederhana, kata beliau, ini, teman-teman ya, kaja'a Zaidun nafsuhu. Nah, ini.
Telah datang Zaid orangnya. Langsung, bukan utusannya, bukan uangnya aja, bukan mobilnya aja, bukan suratnya aja, tetapi orang langsung datang. Ya. Ya. Maka kan ada istilah tidak mau pulang nama. Berarti pulangnya namanya aja, orangnya nggak datang gitu kan. Berarti meninggal maksudnya. Ya. Zaidun nafsuhu. Zaidun marfu ditaukid dengan kata nafsuhu. Dan nafsuhu dia juga marfu. Nah ini taukid maknawi. Ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, nafsuhu ada dhamir yang kembali kepada Zaidun. Makanya nanti kalau dikatakan Ja'at Zainabu, nafsuha. Ja'at Maryamu, nafsuha. Ya. Ini nafas, kalau kita kata ain, itu boleh. Ya. Ja'a Zaidun ainuhu. Kemudian teman-teman, yang menjadi uh, informasi lain daripada kata nafas sama ain, dua yang pertama teman-teman ya, nafas sama ain adalah kalau muakatnya, saya ulang, kalau muakatnya, contoh yang kotak merah nih, zaidnya kita ubah zaidani atau zaiduna, mutsanna atau jama', maka nafas sama ain diubah ke jama'. Tetapi harus di atas wazan af'ul. Hasilnya anfus sama a'yun. Kita mulai dari nafas dulu. Ja'a zaidani anfusuhuma. Ja'a zaiduna anfusuhum. Ya. Sekarang ain. Ja'a zaidani a'yunuhuma. Ja'a zaidani a'yunuhum. Jadi harus di atas wazan af'ul. Nah, selesai. Ya. Kemudian kata beliau, wakul. Kemudian katakanlah. Maksudnya, katakanlah sebuah jumlah berbunyi, ara jaishal amiri kullahu ta'akhara. Malah hapus. Ini ya. Ara, aku melihat, jaishal amiri kullahu ta'akhara. Aku melihat, atau aku tahu, pasukan pimpinan itu seluruhnya terlambat. Jaisha al-amir kullahu. Ya. Maka karena jaisha di sini mansub, ya, kul juga mansub. Dibacanya kulla, bukan kullu atau kulli, karena memang jaisha mansub sebagai maf'ul bi, ya. Dan jaish ini jumlahnya banyak. Maksudnya dia nggak cuma satu, dia ismul jins, ya, para pasukan, ya. Walaupun kata ini juga ada jamaknya juyush, ya. Tapi istilah jaish ini mencakup banyak jumlah, banyak orang, ya. Nah, aku melihat, aku tahu bahwasanya seluruh, atau aku tahu bahwasanya para pasukan dari pimpinan tersebut seluruhnya kullahu ta'akhkhara, ya, ta'akhkhara, terlambat, ya. Karena jais dia mansub, maka kul juga mansub, kullahu. Nah ini penggunaan kul, ya. Dan semisal dengan kul adalah kata jami' dan ammah. Kata jami' dan ammah, ya. Kata jami' dan ammah, ya. Kemudian kata beliau, wa tuftu haulal qaumi ajma'in. Nah ini, aku mengelilingi sekitar kaum itu, seluruhnya sudah aku kelilingi. Ajma'in. Karena kata haul mansub, maka ajma'in juga mansub. Ya. Haul, haula, ini sebagai maf'ul bih ya, atau tadi ya dhorof atau maf'ul bih. Bisa dhorof kayaknya. Tuftu haul, aku berkeliling di sekitar kaum itu seluruhnya. Ya. Maksudnya di sekitarnya itu berarti mencakup. Nah, semuanya aku sudah kelilingi. Matbu'atan binahwi akta'ina. Apa mana matbu'atan ikhwan, teman-teman semua? Matbu'ah itu maknanya yang kata ajma'in ini diikuti dengan kata lainnya, contohnya dengan kata akta'ina.
Jadi maksudnya beliau ini mengatakan begini. Tuftu haulal qaumi ajma'ina akta'ina. Gitu loh. Ya. Tuftu haulal qaumi ajma'ina akta'ina. Ya. Jadi ajma'in. Ajma'in ini kan taukid ya. Taukid untuk kata haul. Ini taukid awal. Akta'in taukid tsani. Ya, ajma ini jamak dari ajma ya. Kalau ajma muannasnya jam'a ya. Jamaknya dari jam'a juma ya. Kalau ajma sama ajmain untuk mudzakkar. Kalau jam'a sama juma untuk muannas. Sebagaimana akta, abta, absa, akta jamaknya aktain. Kalau muannasnya berarti apa? Kat'a dan kuta. Ya. Abta juga demikian. Ini tadi yang tiga ini ya, yang tiga warna hijau. Ya. Tiga warna hijau ini kok kehapus ini. Abta, abtain. Ya. Kalau muannasnya berarti bat'a dan buta. Absa, absa'in. Muannasnya bas'a dan busa. Ya, seperti itu. Nah, biasanya tiga yang hijau ini itu untuk taukid tsani, mendampingi kata ajma'in, mendampingi kata ajma'in. Lalu bagaimana dengan kila dan kilta? Bagaimana dengan kila dan kilta? Maka dia biasanya untuk mentaukid isim-isim mutsanna. Misalkan jaa at-talibani kilahuma atau isim yang berjumlah dua misalkan jaa Zaidun wa Umar kilahuma dan seterusnya. Kita ke pantau sebentar teman-teman ya. Ini supaya lebih jelas insyaallah. Ini. Yang pertama ain sama nafas. Ya. Maka penggunaannya jaa Zaidun Ya. ainuhu atau nafsuhu. Dan harus ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Maka kalau muannas ja'at Maryamu ainuha atau nafsuha. Ini kalau mufrad. Adapun kalau musanna sama jama, maka ja'a Zaidani atau Zaiduna. Ya. Di sini taukidnya berarti a'yunuhuma atau a'yunuhum. Yang nafas gimana? Anfusuhuma atau anfusuhum. Nah ini. Jadi harus dibangun di atas wazan yang berbunyi atau yang berpola. Ini polanya adalah af'ul. Ya, polanya af'ul. Menjadi anfus dan a'yun. Nggak boleh uyun. Karena kan kata ain itu bisa dijamakkan uyun ya. Uyun sebagaimana nafas bisa dijamak menjadi nufus. Ya, ini nggak boleh. Jadi mentaukid dengan uyunuhum, nufusuhum nggak boleh. Harus a'yunuhum atau a'yunuhuma, anfusuhum, anfusuhuma. Nah, untuk yang mutanna ini teman-teman, berarti kan yang ini ya, ini bisa diganti dengan kila. Kalau laki-laki. Kalau mu'annas berarti apa? Kilta. Nah ini, kila atau kilta. Nah, jadi misalkan kayak ja'a zaidani kilahuma atau ja'at maryamani, dua Maryam telah datang kiltahuma itu boleh. Ya.
Ini dua lafaz yang pertama, nafas sama ain. Ya. Tambah kila sama kilta jadi 4. Ya. Kemudian yang di nadom disebutkan apa tadi? Kul sama kullu sama ajma. Nah, adapun kul sama ajma, maka dia adalah untuk mentaukid sesuatu yang berjumlah eh, hmm, jadi sesuatu itu berjumlah banyak memiliki apa ya? Jadi banyak memiliki ifrod, memiliki afrod, memiliki anggota, atau satu tapi memiliki bagian yang banyak. Contohnya gini. Contohnya eh apa ya? Ro'a itu al-jaisha kullahum. Qara'tu al-kitaba kullahu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ro'a itu al-jaisha kullahum. Mansub ya. Karena jaisha mansub, maka kullah juga mansub. Qara'tu al-kitaba kullahu. Karena kita mansub, maka kullah juga mansub. Nah ini teman-teman. Jaish ini sesuatu yang banyak, katakan jamak lah ya, jamak. Lahu afrod. Dia memiliki banyak bagian. Maksudnya pasukan kan ada banyak orang gitu loh. Nah, maka boleh pakai kata kul. Mentaukidnya boleh kata kul. Seluruhnya. Berarti ada 1.000 pasukan misalkan. Atau kata Alkitab, kalau Alkitab kan bukan jamak, tetapi dia mufrad. Dia mufrad. Cuma dia lahu ajza, dia memiliki bagian-bagian. Karena kitab ini kan nggak cuma satu halaman. Kalau satu halaman berarti dia warokoh saja. Tapi kalau kitab biasanya terdiri dari banyak halaman. Nah ini kitab, aku sudah membaca kitab itu seluruhnya. Berarti tidak ada bagian halaman kecuali aku sudah selesaikan membacanya gitu. Jadi ini boleh boleh pakai kata kul. Nah selain kul, tadi kan yang di page pertama sudah ada nafas sama ain, ikut di situ ada kila dan kilta ya. Kila dan kilta. Adapun kul ikut untuk kata ini, kata yang lain yaitu jami sama ammah. Maknanya juga sama dengan kul. Ini kul jami ammah. Berarti ada 4 tadi 4 ini tambah 3 berarti 7 ya. Adapun yang terakhir ajma'u ajma ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ajma. Nah, ajma ini ajma ya untuk mudzakkar. Jamaknya ajmaun. Ini kalau marfu, kalau mansub berarti ajmain. Ajmaun atau ajmain, mansub atau majrurnya ajmain. Ya. Dan muannasnya bunyinya adalah eh, jam'a. Jam'a, jamaknya adalah juma. Juma. Ya. Ini mansub marfu, dia tetap juma. Ya, seperti itu. Nah, yang semisal dengan ajma adalah tadi akta, abuso, apalagi satu tadi lupa. Apa teman-teman tadi? Ya Allah. Akta, abuso, dan eh, abeta. Ya, abeta. Nah, ini tinggal ditimbang. Ini tinggal ditimbang sebagaimana ini. Diganti akta'un, akta'in. Absa'un, absa'in. Kemudian kalau mu'annas berarti apa? Kut'a, bus'a, but'a. Ya, jamaknya kuta, busok dan buta.
Ini biasanya untuk taukid kedua. Ya, kosakata ini biasanya untuk taukid kedua. Sebagaimana contoh di fasajadal malaikatu kullum ajma'un, dia menjadi taukid tsani. Taukid tsani. Ya. Walaupun terkadang ajma ini juga langsung menjadi taukid seperti sebagaimana firman Allah menceritakan tentang iblis. Kata iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi izzahmu wahai Rabb, ya, aku pasti benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. La ughwiyannahum. Nah, hum itu kan maf'ul bih kan ya? Ditaukid dengan ajma'in. Nah, itu. Maka ajma'in langsung menjadi taukid. Ya. Berarti taukid awal. Gak selamanya sebagai taukid tani. Terkadang bisa menjadi taukid utama. Adapun akta, absa, abta, biasanya memang dia seringnya menjadi taukid pendamping. Taukid kedua. Nah, ini ya teman-teman ya, lafal-lafal taukid maknawi. Selain taukid maknawi ada namanya taukid lafdi. Ya, itu sangat mudah insya Allah. Ya, yang disebutkan oleh beliau dalam bait terakhir. Wa in tu'akkid ilmatan a'attaha bilafdhiha ka qaulikan tahantaha. Jika kamu mau mentaukid satu kata, maka a'attaha. A'attaha itu maknanya diulangi aja. A'atta. Ulangi aja kata itu. A'attaha bilafdhiha. Afan, harusnya sampai sini ya buletannya ya. Nih. A'attaha bilafdhiha. Ulangi aja katanya. Kakaulika seperti perkataanmu intaha intaha. Udah habis misalkan apa namanya? Lagi antri apa misalkan? Lagi antri sembako atau lagi antri makan misalkan kalau di pondok ya. Intaha intaha. Maksud intaha, nasi udah habis ya. Atau misalkan seperti ada tamu masuk ke rumah, tafadhol tafadhol ya. Maka kata yang sama itu untuk mentaukid kata sebelumnya. Kata yang sama yang disebutkan itu untuk mentaukid kata sebelumnya. Nah, yang ditaukid dengan taukid lafzi teman-teman semua itu bisa berupa isim, bisa berupa harf, bahkan ya bisa berupa fiil, bisa berupa jumlah, dan isim juga bisa berupa domir, ya, dan seterusnya. Bahkan terkadang domir pun bisa ditaukid dengan domir yang berbeda. Ada domir mustatir ditaukid dengan domir baris misalkan. Kata sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, eh, kepada Nabi Adam. Gimana ya Allah, lupa nah. Bentar ya, coba buka dulu. Intinya tentang Nabi Adam ketika masuk surga itu diperintahkan masuk surga. Anta wa zaujukal jannah. Wa zaujukal jannah. Nah ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan wahai Adam, uskun anta. Uskun itu rangkaian fiil fa'il. Fiil amr dan fa'ilnya. Fa'il adalah dhamir mustatir anta. Dhamir mustatir anta ditaukid lagi dengan dhamir baris. Dhamir yang sama. Tapi dhamir yang ditaukid itu yang muakatnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta. Ditaukid dengan dhamir baris juga bunyinya anta. Ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Ini contoh. Ya. Jadi taukid lafzi itu teman-teman semua, intinya dia mengulang lafaz yang ada untuk menguatkan taukid sebelumnya. Contoh misalkan dalam lafaz iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka qad qamatis shalah yang kedua adalah taukid untuk qad qamatis shalah yang pertama. Nah, itu kilas tentang taukid. Nah, sepertinya apa namanya? Kita tidak bisa melanjutkan ya karena pembahasan badal ini agak sebetulnya nggak panjang sebetulnya. Pendek juga sebetulnya ya. Karena waktunya tinggal 10 menit ya.
Insya Allah kita lanjutkan badal di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cuma nanti disambung dengan pembahasan yang lain. Subhanallah. Supaya menjelaskan lebih enaknya insya Allah ya. Karena badal ini ada beberapa hukum yang mungkin terutama ketika membahas macam-macam badal ya, yang harus kita perhatikan kaidah-kaidahnya. Nah, mafhum insya Allah teman-teman semua, Pak Ridwan, ini Pak Engkos sepertinya sudah udur ya, izin duluan. Pak Saikhun, Pak Sahibul, Masya Allah. Allah ya. Waktu kelewat tadi pembahasan naat tidak terekam, jadi fokusnya masih tentang atof dan tauqid. Tidak nggak masalah insya Allah. Jadi kalau teman-teman mau bertanya masalah naat juga bisa melalui media yang lain seperti grup WhatsApp dan yang lain. Nah mungkin sampai sini dulu teman-teman semua karena sudah makin malam, larut malam ya, dan kita butuh istirahat untuk persiapan aktivitas esok hari. Akhirnya kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik.